Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mutiara Kamila. Di video ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan UTS Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Menurut saya ada 3 faktor. Yang pertama adalah pemahaman yang kurang mengenai kaidah penulisan ejaan yang benar. Yang kedua adalah kurang teliti dalam membuat suatu penulisan. Yang ketiga adalah sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang salah. Contohnya seperti kata praktek, yang benar itu praktik, kata balsam, yang benar itu balsam, dan yang terakhir kata Februari, yang benar itu Februari. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung tidak mengalami perubahan teks. Yang kedua, disertakan tahun dan halaman. Yang ketiga, kutipan langsung lebih panjang. Sedangkan kutipan tidak langsung itu mengalami perubahan teks yang dikutip supaya tidak terkena plagiarisme. Yang kedua, disertakan tahun saja, tahun terbit, tidak disertakan halaman. Seperti itu biasanya. Yang ketiga, kutipan langsung lebih pendek. Contohnya, pertanyaan ketiga, perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya seperti buku atau teks menceritakan orang lain seperti biografi R.A. Kartini sebagai pahlawan emansipasi wanita. Sedangkan bibliografi itu adalah daftar pustaka yang mencakup isi atau deskripsi suatu buku yang berfungsi sebagai petunjuk sumber dalam sebuah tulisan. Contohnya itu meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan. Pertanyaan keempat yaitu apa bedanya jam dan pukul, sertai dengan contohnya. Jam menyatakan makna durasi atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna waktu atau saat. Contohnya, kalau yang jam itu Dinda menghabiskan waktu selama 2 jam untuk belajar gitar. Yang contoh untuk pukul itu aku berangkat ke kampus pukul 8 pagi. Seperti itu. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara bunyi bermakna dan bahasa. Menurut saya, bahasa merupakan alat komunikasi dan hak milik sebagai manusia yang mampu berkomunikasi, dan karena itu manusia bisa berkembang. Kaitannya dengan bunyi bermakna adalah karena tidak semua bunyi adalah bahasa, dan bahasa sudah pasti memiliki bunyi, tapi syaratnya harus bermakna. Nah, ada bunyi yang tidak bahasa seperti bunyi batuk, bunyi bersin, itu bukan merupakan bahasa. Pertanyaan keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan berikan 5 contoh. Menurut saya ada 5 faktor. Yang pertama adalah rendahnya minat dan motivasi belajar. Yang kedua adanya daya ingat, karena daya ingat setiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga ada waktu belajar yang kurang. Yang keempat ada kebiasaan tidak memperhatikan. Yang kelima tidak teliti. Soal nomor 7 adalah perbedaan titik 2 dengan titik koma beserta contohnya. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, dan dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, aku memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, meja, kursi, dan lemari. Contoh, Amir, titik 2, ada apa? Sedangkan titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, aku menyelesaikan pekerjaan, adik menulis makalah, dan ibu membaca cerita pendek. Nomor 8, kesalahan penulisan tanda miring dan contohnya. Tanda miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dan juga tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Untuk contohnya bisa dilihat di layar. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang menyebabkan kesalahan penulisan konsonan atau vokal adalah bahasa ibu, faktor lingkungan tempat tinggal, dan motivasi belajar yang kurang atau rendah.
Contoh bisa dicermati pada layar di atas. Sekian video jawaban UTS kali ini. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.